Selamat datang di channel kami para penggemar HP terbaru dan terbaik. Kita kembali lagi dengan informasi terkini seputar ponsel terbaru dan terbaik di pertengahan tahun 2023. Sebagai bagian dari transformasi digital yang terus berlanjut, perangkat-perangkat canggih telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan rekomendasi ponsel pilihan kami yang sangat sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kalian. Yang pertama ada Redmi Note 12 Pro 5G. Redmi Note 12 Pro dilengkapi dengan layar 6,67 inci yang elegan OLED display dengan refresh rate 120 Hz. Kualitas tampilan yang jernih memberi kalian pengalaman visual yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya. Ponsel ini ditenagai oleh MediaTek Dimensity 1080 serta memiliki RAM 8GB dan penyimpanan internal sebesar 256GB. Kalian tidak perlu khawatir tentang kekurangan ruang atau kecepatan yang melambat. Fotografi ponsel ini dibekali kamera OIS 50MP, 8MP ultra wide kamera dan juga 2MP macro kamera depan 16MP untuk selfie sempurna. Redmi Note 12 Pro 5G dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan didukung oleh fitur 67W turbo charging. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Infinix Note 30 Pro. Untuk spesifikasi layar Infinix Note 30 Pro mengusung panel AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Refresh rate 120Hz, touch sampling rate 360Hz, serta tingkat kecerahan layar 900 nits. Layar ponsel ini memiliki sebuah punch hole yang menampung kamera depan 32MP, beralih ke bagian punggung ada 3 kamera yang terdiri dari kamera utama 108MP. Kamera depth sensor 2MP dan kamera QVGA. Untuk sektor dapur, pacu Infinix Note 30 Pro ditenagai chipset MediaTek Helio G99 yang dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 128 atau 256GB. Ponsel ini ditopang baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 68W dengan kabel serta 15W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang ketiga ada Infinix GT10 Pro. Soal layar Infinix GT10 Pro mengusung panel AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate adaptif hingga 120Hz dan resolusi Full HD+. Layar dengan bezel tipis ini juga mendukung touch sampling rate 360Hz, rasio aspek 20:9, tingkat kecerahan maksimum 900 nits dan PWM dimming 1920Hz. Di sektor fotografi, Infinix GT10 Pro dibekali kamera selfie 32MP yang ditempatkan di lubang layar. Punch hole kamera ini ditemani dengan 2 lampu flash LED. Beralih ke punggung terdapat kamera utama 108MP. Kamera utama ini ditemani oleh 2 lensa 2MP, tetapi Infinix tidak mengumbar spesifikasi lengkap kedua kamera itu. Untuk sektor dapur, pacu Infinix GT10 Pro diotaki sistem on-chip MediaTek Dimensity 8050 dengan 6 nanometer. Pengguna bisa memperluas storage yang dimiliki hingga 1TB dengan menggunakan kartu microSD. Kapasitas RAM 8/256GB juga bisa diperluas 8GB dengan memanfaatkan fitur virtual RAM. Infinix GT10 Pro mengandalkan baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya 45W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada ZTE Axon 30. Ponsel ini memiliki layar 6,92 inci FHD+ dengan refresh rate 120Hz, AMOLED tampilan yang cerah, kontras yang mendalam, dan refresh rate yang cepat, siap memberikan kalian pengalaman menonton dan bermain game yang luar biasa. Dipersenjatai dengan chipset Snapdragon 870 varian dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB atau RAM 8GB dengan penyimpanan 256GB. Dunia fotografi smartphone mencapai level berikutnya dengan ZTE Axon 30. Kamera utama dengan resolusi 64MP yang tajam, ultra wide 8MP, 5MP, macro 2MP, depth sensor. Dan tentunya kamera selfie 16MP yang menangkap potret terbaik kalian. Oleh karena itu, Axon 30 dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4200 mAh, juga menyertakan fitur pengisian cepat 65W. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kelima ada iQOO Z7. iQOO Z7 dilengkapi dengan layar IPS LCD 6,64 inci dengan resolusi Full HD. Layarnya sendiri sudah memiliki refresh rate sebesar 120Hz.
Dengan hadirnya refresh yang besar ini, maka tampilan visual yang diberikan cukup mulus. Ponsel pintar ini dilengkapi dengan kamera utama 64 megapiksel, kamera portrait 2 megapiksel, dan kamera depan 16 megapiksel. Ponsel ini ditenagai oleh Snapdragon 782G kelas atas dan juga keluaran terbaru dari perusahaan chipset Qualcomm. Ponsel ini juga dilengkapi dengan beberapa variasi RAM 8/128GB dan juga 12/256GB. Gadget ini hadir dengan baterai berukuran 5000 mAh. Smartphone ini juga dilengkapi dengan pengisian daya cepat 120 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keenam, ada Poco X5 Pro. Bicara soal layar, smartphone anyar ini memiliki panel AMOLED display seluas 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Touch sampling rate 240Hz, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan maksimum 900 nits. Layarnya juga dibekali pelindung Corning Gorilla Glass 5. Adapun punggung Poco X5 Pro 5G memuat kamera utama 108 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Berpindah ke urusan jeroan, Poco X5 Pro 5G mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 778G dengan fabrikasi 6 nanometer. Dengan dua opsi yaitu 6/128GB dan 8/256GB. Untuk daya ponsel Android ini ditopang baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat berdaya 67 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang ketujuh, ada Tecno Pova 5 Pro. Tecno Pova 5 Pro datang dengan layar berpanel IPS LCD berdiagonal 6,78 inci. Layar tersebut memiliki resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan touch sampling rate 240Hz. Layar perangkat ditemani oleh poni berjenis punch hole untuk menampung kamera depan beresolusi 13 megapiksel. Sementara itu, konfigurasi kamera belakangnya adalah kamera utama 50 megapiksel dan sensor kedalaman yang tidak dirinci resolusinya. Di sektor dapur pacu, Tecno Pova 5 Pro diotaki oleh chipset besutan MediaTek Dimensity 6080 yang dirancang dengan fabrikasi 6 nanometer. Perangkat tersebut dipadu dengan RAM 8GB dan ruang penyimpanan seluas 256GB. Nilai jual dari smartphone ini adalah dibekali baterai jumbo dengan kapasitas 5000 mAh dan sudah mendukung pengisian daya cepat fast charging 68 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan, ada Samsung A24. Untuk spesifikasi layarnya, ponsel penerus Samsung Galaxy A23 ini mengusung panel Super AMOLED 6,5 inci dengan resolusi Full HD+ dan tingkat kecerahan layar maksimum 1000 nits. Untuk angka refresh rate layarnya adalah 90Hz. Spesifikasi Galaxy A24 yang dibawa juga sekilas mirip dengan saudara Galaxy A series lainnya. Misalnya di sektor fotografi ada kamera utama 50 megapiksel OIS yang ditemani oleh kamera ultra wide 5 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Untuk performa, Samsung A24 ditenagai chipset MediaTek Helio G99 dipadukan dengan RAM 6GB atau 8GB serta penyimpanan media 128GB. Ada slot micro SD eksternal untuk mengekspansi kapasitas penyimpanan media. Samsung A24 ditopang baterai 5000 mAh dengan fitur pengisian cepat 25 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang kesembilan, ada Realme 11 NFC. Ponsel pada layar HP ini berukuran 6,4 inci FHD Plus AMOLED 90Hz yang luar biasa dilindungi dengan Gorilla Glass 5. Tampilan visual yang memukau dan ketahanan yang tak diragukan lagi. Didukung oleh MediaTek Helio G99 yang dibuat dengan teknologi 6 nanometer oleh TSMC, ponsel menyematkan RAM sebesar 8GB dan penyimpanan internal masif 256GB. Kamera belakang dengan resolusi fantastis 108 megapiksel siap menangkap detail terkecil dengan kejelasan sempurna untuk penggemar selfie. Ponsel tidak lupa memberikan kamera depan 16 megapiksel yang memastikan setiap potret kalian terlihat sempurna. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh dan dengan dukungan 67 Watt fast charging, berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Itulah dia rekomendasi HP 3 jutaan terbaru dan terbaik di pertengahan tahun 2023 yang kami sajikan khusus untuk kalian.
Kami memastikan bahwa setiap pilihan yang kami rekomendasikan memiliki spesifikasi yang solid, menjauhkan kalian dari spesifikasi kentang dan menjamin performa yang super ngebut. Semoga informasi ini membantu kalian dalam memilih smartphone yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kalian. Terus ikuti kami untuk informasi dan rekomendasi terbaru lainnya. Selamat berbelanja dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.